Dulu teman dekat, sekarang jadi musuh berat. Tapi bukan cuma Dewi Persik dan Indah Sari yang merasa menjadi korban pengkhianatan sahabat. Ada Yuki Kato, Luna Maya, Adly Fairuz, dan Maya Estianty. Adly Fairuz dan Maya Estianty butuh waktu 10 tahun untuk menemukan belahan hatinya. Sementara Yuki dan juga Luna masih harus jatuh bangun mencari cinta sejati. Lantas apa yang membuat Luna seolah ragu untuk melangkah ke gerbang pernikahan bersama Maxime Bouthier? Benarkah karena sering gagal menikah, Luna sudah siap andai dirinya ditakdirkan menjadi jomblo abadi? Lalu apa yang membuat Yuki Kato seolah sulit move on dari kegagalan cinta? Sebelum menyaksikan Fakta Pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, dulu teman sekarang musuh, seolah cocok menggambarkan persahabatan Dewi Persik dengan Indah Sari. Jika dulu DP dan Indah begitu akrab, namun kini keduanya justru berseteru hingga ke ranah hukum. Perkara masalah cintalah yang membuat persahabatan keduanya renggang. Indah yang tak terima jika DP menghina dirinya memilih melaporkan DP ke polisi. Sebaliknya DP pun tak gentar menghadapi laporan Indah. Indah merasa yakin bakal kembali membuat DP masuk penjara. Terlebih ia mendapat dukungan dari sahabatnya Tessa Mariska. Tessa bahkan menguak fakta perihal sosok DP yang selama ini dikenal arogan dan sombong dan tak takut dengan siapapun. Menurut penuturan Tessa, DP kabarnya menggunakan kekuatan magis untuk bisa menaklukkan orang-orang yang berseteru dengannya. Lantas apa kata Aldi Taher perihal tudingan jika DP mantan istrinya menggunakan kekuatan magis? Jadi ada sifat-sifat ego yang tidak bisa diturunkan, yang merasa dirinya hebat. Yang itu mungkin akibat pengaruh dukunnya ngambil 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu kali ya. Jadi panas otaknya, pengennya merasa dirinya hebat selalu gitu loh. Jadi susah ya. Kalau kita udah pakai mistis-mistis itu susah gitu. Tapi kalau saya sih yang balas, saya ngaji, saya sholat, saya minta sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah kebenaranmu. Biar Allah yang membalas. Kita nggak main dukun, nggak boleh orang Islam ke dukun kan. 40 hari kebaikan kita hilang. Serahkan sama Allah. Kedekatan kita dengan siapapun, berbuat baik kita dengan siapapun, semuanya bisa hilang dengan seketika. Ya, dengan kejadian ini itu pembelajaran hidup yang luar biasa buat aku. Jadi sekarang aku harus lebih hati-hati. Aku dekat sama siapapun sekarang aku punya rasa ketakutan, punya rasa trauma yang luar biasa karena aku takut dimanfaatin. Aku rasa ketakutan aku lebih banget sekarang. Jadi aku cuma bilang sama Allah, ya pengen banget dideketin sama yang baik-baik aja ya Allah. Tapi tetap aja itu kan hanya keinginan. Rasa trauma itu nggak bisa hilang begitu aja. Tak hanya persahabatan Indah dan DP yang justru berakhir menjadi musuh lantaran merasa dihianati sahabatnya. Sederet selebriti rupanya juga pernah mengalami dihianati oleh sahabatnya sendiri, diantaranya Yuki Kato, Adly Fairuz, Maya Estianty hingga Luna Maya. Ya, Adly dan Maya bahkan membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyembuhkan luka hati dan traumanya pasca orang yang dicintainya justru mengkhianati dirinya dengan sahabatnya. Namun, penantian keduanya berbuah manis. Maya akhirnya menemukan sosok Irwan Musri yang kini menjadi suaminya. Sementara Adly akhirnya menikahi Angbin yang mampu menjadi penyembuh luka hatinya. Jika Maya Estianty dan Adly Fairuz sudah menemukan tambatan hatinya, sebaliknya Yuki Kato dan Luna Maya masih jatuh bangun mencari cinta sejatinya. Yuki seolah trauma lantaran mantan kekasihnya Ryuji Utomo
justru menjalin asmara dengan sahabatnya Ariel Tatum. Kabarnya hal inilah yang membuat hubungan Yuki dan Ariel merenggang. Setali 3 uang, Luna pun sempat trauma lantaran kekasihnya direbut sahabatnya. Meski kini Luna akhirnya sudah membuka hati dan menerima Maxime Bauthier sebagai kekasihnya, hubungan Luna dan Maxime terus menjadi sorotan publik. Meski banyak netizen meragukan keseriusan cinta Maxime ke Luna lantaran perbedaan usia, namun saat perayaan Valentine 14 Februari lalu, Luna dan Maxime justru pamer cincin di jari manis. Sontak hal ini membuat netizen menduga jika Luna dan Maxime sudah bertunangan. Kita masih saling menjajaki, hubungannya masih baru, jadi belum ada rencana yang gimana-gimana. Kalau ada pasti kan tahu juga ya. Karena aku berpikir dalam hubungan itu harus benar-benar sebelum lanjut ke lebih serius harus mateng, kenal benar-benar orangnya siapa. Jadi aku nggak kepatut kayak umur udah segini buru-buru, enggak. Karena menikah tuh sekali seumur hidup buat aku. Jadi harus benar-benar tahu orangnya gitu. Jadi nggak bisa tuh gara-gara umurnya udah segini terus ya udah buru-buru aja kawin biar menyenangkan banyak orang. Yang berumah tangga kan kita ya. Jadi yang tahu momen, yang tahu waktu, yang tahu ini orang tepat atau enggak kan kita ya. Kita yang ngejalanin. Jadi itu semua butuh proses dan aku percaya proses itu ya harus dijalanin. I think dia itu adalah idaman a lot of people, bukan cuma aku aja. Kayaknya dia adalah idaman buat semua orang, banyak orang. Yang pasti aku tuh sangat-sangat I respect her till now, till then. Meski hubungan Luna dan Maxime kian romantis dan dikabarkan akan menikah, namun entah mengapa, Luna seolah masih belum siap untuk membawa hubungannya dengan Maxime ke jenjang yang lebih serius. Kabarnya, Luna masih meragukan keseriusan Maxime kepada dirinya. Mungkinkah lantaran selalu gagal menikah membuat Luna trauma? Benarkah jika hubungannya dengan Maxime kali ini gagal, Luna memilih untuk hidup sendiri? Semua manusia tuh punya kelebihan dan kekurangan. Nggak ada yang 100% sempurna, nggak ada yang 100% juga nggak punya kelebihan apa-apa. Semua orang tuh punya karakter yang berbeda-beda gitu. Jadi kita lagi mencocokkan bagaimana nih kedua karakter orang cocok apa enggak gitu. Terus kekurangan dia bisa aku terima apa enggak. Begitu pula dengan aku, kekurangan aku bisa diterima atau enggak. Udah gitu aja sih. Kalau udah karakternya begini, pembawaannya dan perjalanan membawa saya menjadi orang yang independen, saya nggak bergantung sama orang, saya nggak minta biaya hidup apapun yang kalian lihat yang saya tuh atas kerja saya gitu. Jadi ya saya nggak merasa itu hal-hal yang menghambat dong. Dan harusnya siapapun yang menjadi pasangan saya harusnya bangga bahwa dia memiliki pasangan yang tidak bergantung kepada pasangannya. Berbeda dengan Luna dan Yuki yang mengalami pahitnya ditikung sahabatnya, sebaliknya Lee Jong Hun, artis berdarah Korea Selatan ini justru dituding merebut Monique Octaviani alias Moa, yang kala itu masih menjadi istri Irwan Chandra, sahabatnya sendiri. Entah apa yang membuat Lee justru tega mengkhianati sahabatnya sendiri. Padahal Lee dan Irwan sempat tergabung dalam boy band hits yang sempat tenar di awal tahun 2000-an. Sayangnya sejak Lee dikabarkan merebut Moa hingga membuat rumah tangga Moa dan Irwan berakhir dengan perceraian, hubungan Lee dan Irwan merenggang. Lantas apa kata Lee dan Moa terkait tudingan jika keduanya melakukan perselingkuhan? Saya sih cuek aja sih, kan orang bebas, istilahnya netizen atau orang di luar sana yang melihat saya bebas komentar apapun, saya nggak pernah ngelarang, itu hak mereka. Kalau saya hanya menyaring berita yang positif, karena buat apa negatif saya taruh di kepala saya, merusak hidup saya dan ya kepribadian saya, mental saya nggak perlu. Saya pikir yang tahu masalah itu adalah saya sendiri, yang menjalani masalah itu adalah saya sendiri. Apapun komentar di luar sana bebas orang berpendapat, karena saya nggak akan bisa mengkoreksi mereka satu persatu. Itu kan isi otak mereka, itu bebas. Mereka bisa melihat saya dari sisi negatif, ya udah.
dari sisi positif ya udah, yang penting saya enjoy with my life, enjoy sama apa yang saya hadapin, ya udah gitu. Jadi nggak perlu pusing sama omongan orang. Buat saya sih gitu ya, gitu. Kebetulan Masih muda. kebetulan ya keluarganya Moa yang sebelumnya itu udah dari awal nikah kurang bagus, dan juga memang mereka divorce kan 2012, saya nikah kan 2017. Jadi bilang kenapa bisa suka setelah lewat 5 tahun, ya 5 tahun kita bisa menjadi sahabat yang baik, why not kalau saya milih. Dan saya nikah itu dengan kondisi saya sangat menurut saya sangat sukses, uang lancar, kerjaan saya lagi, karir saya muncak-muncaknya bagus. Saya tetap memilih Moa itu bukan karena saya gak ada orang, justru saya tahu kelemahan saya dan saya tahu pilihan saya paling tepat, makanya saya milih Moa kan. Dan Moa juga saat itu saya ajak nikah, dia juga nggak mau. Dia bilang daripada kamu nikah terus kamu nyesel atau kamu kurang sreg, jangan. Justru kita nikah itu dengan kondisi kita udah lewatin semua susah baru sukses bareng. Justru udah susah sukses justru lupain, carilah yang baru. Biasanya banyak kan di luar sana pasangan justru susahnya bareng enggak, terus sukses bareng, cari yang pasangan baru yang muda, buktinya habis itu cerai juga ya kan. Daripada itu lebih baik kayak kita. Ya betul, kita bisa suka sama Pak kok istri atau suami teman kita sendiri, ya itu kalau jodoh. Dan kita udah Takdir. kita udah nerima resikonya di awal pernikahan. Sebelum nikah kita dicaci maki, buktinya sekarang banyak didoain. Ya kita lewatin, kita buktinya kita lewatin semua itu bersama, ya why not. Pasca menikahi Moa, karir Lee pun kabarnya tak lagi moncer lantaran nama Lee yang seolah tercoreng lantaran dituding sebagai pebinor. Lee bahkan ditinggalkan teman-teman dekatnya. Namun Lee beruntung dikala terjatuh, Moa justru tetap setia di sampingnya. Namun benarkah pernikahan Moa dan Lee sempat ingin bercerai? Lagi titik terlentang itu kan banyak lah teman-teman tinggalin, terus yang cewek-cewek yang sempat dekat tinggalin. Banyakan sih ceweknya. Justru lagi titik terendah itu yang cuma nemeninnya Moa gitu. Jadi saya pikir gini, lagi kondisi bagus saya bisa sukses, berarti kita nikmatin bareng. Tapi kalau lagi susah berarti dia tidak akan ninggalin saya. Dia udah rasain sesusah-susahnya saya sekarang, sejelek-jeleknya saya sekarang, dulu pasti lebih jelek. Udah nggak punya uang, personality lebih jelek, udah kasar. Jadi setidaknya dia tidak akan tinggalin saya itu. Jadi makanya saya yakin dia cocok buat pasangan saya, makanya saya pilih. Ya kalau ngadepin sih sebenarnya satu aja sih, kita harus saling mengalah. Udah nggak ada lagi, itu sih kuncinya dimanapun. Ya sebenarnya nggak cuma hubungan rumah tangga ya, di hubungan partner bisnis apa ya, itu cuma kuncinya cuma satu, nggak ada lagi. Kalau nggak mau ngalah, ya nggak bakalan ketemu titik tengahnya, nggak akan. Kalau sama-sama egonya keluar pasti buyar. Gitu sih, ya kan? Masing-masing egois kan tinggi, ego kita tinggi terus. Namanya manusia. Ya, dulu saya gitu, awal nikah 3 tahun itu wah marah tiap hari. Jujur saya bilang, ayo kita pisah. Tapi sekarang saya bersyukur. Kenapa? Karena masih bersyukur istri dampingi saya. Dan jujur saya kemarin lewatin kondisi yang sangat kurang baik. Setelah bertahun-tahun, kabarnya hubungan Lee dan Moa kembali membaik. Irwan, Lee, dan Moa seolah ingin menutup kisah kelam yang sempat mereka torehkan. Saya sih selama dia cuma nanyain tentang anak nggak masalah. Jadi kita benar-benar dia punya hidup sendiri, saya punya hidup sendiri. Kita saling tidak mengganggu, dan saya sih support kan dia punya mau dapat istri lagi yang baru lagi, ya nggak tahu deh. Ya nggak masalah, yang penting kalau dia nanya tentang anak saya tetap kasih kok, kan nggak pernah ada mantan anak kan gitu. Justru anak-anak yang nggak mau ketemu, ya justru saya yang maksa harus ketemu. Kalau Irwan pengen ketemu, justru saya yang kasih. Saya bilang nggak, yo daddy, meskipun ada apa tetap kan sayang kalian. Cuman ya itu yang usia teenager itu kadang-kadang nggak bisa dipaksain. Jadi kadang-kadang mungkin 3 kali dia baru mau sekali, tapi saya tetap izinkan. Tadi pas kami syuting di sungai, kayak ada yang aneh. Memang ada yang terjadi sewaktu Ayu di batu kandang itu, Bu. Apa ini ada hubungannya ya dengan teman kami?
Gerbang alam gaib Batu Kandang telah terbuka. Menika asmanipun Basari Hitri. Ojo kanggo sing duwe omah iki. Tak kremuk ndasmu.